Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Panjenenganipun para bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi nikmatipun Allah wonten dalem punika pinaringa sehat wal afiat saged nglaksanakaken kewajiban kita sami salat maghrib kanthi berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan buah istiqomah. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang mungkin Islamnya tidak dari kecil. Ya Pak nggih. Tapi sebagian besar masyarakat Islam sejak lahir. Leres mboten Pak? Leres dulu nggih. Sebagian besar masyarakat kita Islam sejak lahir. Islam niku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dengan Islam itulah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu tanda keislaman dia dengan ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Maka Islam ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin pamannya itu memeluk Islam, Pak. Siapa pamannya? Abu Thalib. Sangat ingin. Orang yang membesarkan Rasulullah, orang yang ikut merawat Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah
berhadapan dengan orang-orang Quraisy, pamannya ini yang ikut membela. Tetapi menjelang akhir kehidupannya atau menjelang sakaratul maut, Rasulullah sangat ingin pamannya ini masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajjalaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sebagai seorang muslim dan berhak mendapatkan haknya seorang muslim. Rasulullah menyebutkan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti sebagai hujah saya di hadapan Allah, bahwa paman seorang muslim, yang orang muslim berhak mendapatkan jannahnya Allah. Tapi di sisi yang lain ada saudaranya yang juga paman Rasulullah, Abu Jahal. Mungkin bahasanya, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kamu yang sudah dianut sekian ratus tahun yang lalu? Sampai akhirnya apa? Pamannya meninggal belum pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka sedih Rasulullah. Rasulullah sedih. Tetapi hidayah iman, hidayah Islam itu datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, bukan engkau yang memberikan hidayah iman, meskipun kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Islam itu hidayah dari Allah, dan itu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita nggak merasa bahwa keislaman kita itu nikmat. Maka ini yang perlu kita syukuri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan Islam sebenarnya kita dimuliakan oleh Allah. Dengan Islam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hidup kita itu penuh dengan keteraturan, Pak. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau orang itu tidak diatur, maka hidupnya seperti binatang, nggak ada aturannya. Kalau dia kuat akan memangsa yang lemah, kalau dia berkuasa akan menjadi orang lain didolimi. Itu karena apa? Nggak punya aturan. Nggak punya aturan. Nah, termasuk mengapa kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang halal dan mana yang haram. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita kan lagi rame di Solo tentang ayam kremes widuran yang memakai minyak babi. Setelah lebih dari 50 tahun. Padahal nanti kalau kita perhatikan ya, baik perintah Allah kepada para nabi, kepada kaum muslimin, maupun kepada seluruh umat manusia apa? Makan yang halal dan thayyib. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus sholih. Wahai para nabi dan rasul, makanlah yang baik dan beramalah amal yang soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik.
yang Allah rizkikan untuk kalian. Dalam surat Al-Baqarah 168 disebutkan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan dari apa-apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Halal dan baik. Baik zatnya itu halal, yang makan itu halal dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maupun cara mendapatkan dengan cara yang halal. Sehingga seorang muslim diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah. Maka kalau seseorang tahu aturan Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata makan yang haram itu dilarang. Dilarang. Meskipun orang mengatakan enak. Meskipun orang mengatakan enak. Mengapa? Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu bagian dari ibadah. Dan setiap bagian ibadah itu mendapatkan keridhaan Allah. Setiap yang mendapatkan keridhaan Allah, di situ ada keberkahan hidup. Makanya satu ketika Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian apa? Rasulullah menyebutkan ayat-ayat tentang perintah untuk makan yang baik, yang halal. Kemudian Rasulullah apa? Menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, dia dalam perjalanan yang jauh. Padahal orang yang safar, Bapak Ibu sekalian, itu dalam Islam hubungan dia dengan Allah itu sangat dekat. Mengapa? Karena safar itu sesuatu yang sangat berat, sehingga orang yang safar itu kalau doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya lusuh, pakaiannya berdebu, dia berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya, ya Rob, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa kata Rasulullah? Mat'amu harumun, makanan yang dia makan dari yang haram. Masrabu harumun, minuman yang dia minum dari yang haram. Malbasu harumun, pakaian yang dia kenakan dari yang haram. Wa hudiya biharomin, dan apa yang masuk ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah itu ada keberkahan ketika orang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan itu. Jika ketika kita memakan makanan yang halal, itu menenteramkan, Pak. Menenteramkan. Sesuatu yang menenteramkan itu akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Apalagi kita berikan kepada anak, kita berikan kepada istri, kita berikan kepada orang tua, orang-orang yang kita cintai. Maka kembali kepada yang kedua tadi apa? Bahwa dengan Islam ini kita dimuliakan oleh Allah. Yang kadang kita nggak sadar, kita sedang dimuliakan oleh Allah, kita nggak sadar. Sahabat Umar bin Khattab menyebutkan, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Kami ini masyarakat yang Allah muliakan dengan Islam. Mengapa diatur? Hidup kita teratur itu hakikatnya kita dimuliakan oleh Allah. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kita mengetahui dari itu. Dari mana kita mengetahui? Dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itu memuliakan, meninggikan derajat umat Rasulullah. Maka Islam sebagai nikmat, kemudian dengan Islam kita dimuliakan oleh Allah. Apa kewajiban kita? Maka kewajiban kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini kita pegang Bapak Ibu sekalian,
kuat-kuat sehingga kita tidak mati kecuali sebagai seorang muslim. Apa maksudnya? Kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali sebagai orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang istiqomah. Ada beberapa hal nanti keutamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang istiqomah. Yang pertama adalah semakin diteguhkan keimanannya. Semakin diteguhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman-iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Di qauli tsabit, apa kalimat la ilaha illallah. Maka orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah. Termasuk nanti di antara tanda husnul khotimah apa? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Maka orang yang istiqomah dengan amal soleh, dengan keimanan dia, memegang teguh keislaman dia apa? Dia akan dimudahkan, dikuatkan keimanannya dan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang istiqomah ini akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa amila sholihan, beramal soleh, perbuatan yang baik, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan syaratnya seorang mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bapak Ibu sekalian, mengapa syarat orang amalnya diterima oleh Allah itu sebagai seorang mukmin? Bagaimana dengan amalan orang kafir? Kan kadang di dunia juga sama-sama berbuat baik. Orang kafir juga menolong, membantu, berkorban dengan tenaganya, dengan biaya, dengan waktunya untuk membantu orang lain. Dalam pandangan Islam, amal yang sampai kepada Allah itu amalnya orang mukmin. Amalnya orang mukmin. Karena apa? Karena amalnya orang kafir itu hanya berhenti di dunia. Dia membantu orang, selesai dia. Tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Karena di antara syarat diterimanya amal seseorang itu karena dia beriman kepada Allah. Dan di antara tanda orang beriman itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dalam satu peperangan, ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, banyak kaum muslimin yang terluka. Banyak kaum muslim yang mereka juga berkorban. Dihibur oleh Allah. In ta'lamu fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian terluka, mereka orang-orang kafir juga terluka. Kalau kalian berkorban, mereka juga berkorban. Kalau mereka mengeluarkan uang, mereka mengeluarkan uang. Kalau kalian mengeluarkan waktu, mereka juga mengeluarkan waktu. Tapi apa yang membedakan? Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Orang mukmin masih ada pengharapan dari Allah, tapi orang-orang kafir tidak ada pengharapan dari Allah. Artinya amal seorang mukmin itu sampai nanti di akhirat.
Makanya dalam ayat ini man amila solehan min dakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita wa huwa mukmin dan dia seorang mukmin. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini? Ternyata ada penjelasan dari para ulama, di antaranya apa? Hayatan thayyibah itu, orang-orang istiqomah tadi. Yang pertama, orang-orang yang istiqomah diberikan hayatan thayyibah itu adalah diberikan istri yang solehah. Istri yang solehah. Karena istri yang solehah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Karena apa? Karena istrinya solehah, suaminya soleh. Maka orang-orang istiqomah ini diberikan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia itu? Satu, diberikan istri yang solehah. Yang kedua, diberikan anak yang soleh dan solehah. Maka sebenarnya anak kita soleh, anak kita soleha itu juga diantara apa yang kita lakukan terhadap kehidupan kita sehari-hari, amal-amal kita, keimanan kita, keistiqomahan kita. Maka diberikan oleh Allah anak yang soleh dan anak yang soleha. Kemudian juga diberikan rizki yang halal. Rizki yang halal. Tadi saya sampaikan di awal, hari ini orang kadang nggak perhatian atau nggak peduli antara halal dan haram. Bahkan sering kita dengar mencari yang haram ada sulit, apalagi yang halal. Itu orang yang tidak paham tentang Islam. Dalam Islam, dalam mencari rezeki itu disuruh dengan cara yang halal. Dalam hal makanan dan minuman disuruh makan makanan yang halal, yang baik. Maka di sini apa? Diberikan rizki yang halal. Artinya kita dicukupkan oleh Allah dengan rizki yang halal. Karena kalau kita, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rizki, kalau kita anggap rizki ini adalah sarana hidup, harta, ya, orang itu antara keinginan dan kebutuhan itu nggak pernah ketemu. Kalau orang menuruti keinginan, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau orang itu hanya memenuhi kebutuhan, maka dia akan merasa cukup. Maka sebenarnya apa sih syukur itu? Syukur itu kita sebenarnya bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita mungkin baru punya sepeda motor. Kalau kita orang yang bersyukur kepada Allah, kita senang dan bahagia dengan sepeda motor itu. Kita mungkin tidak punya tabungan yang banyak, hanya cukup untuk keseharian. Tapi apa yang ada itu menjadikan kita bahagia, itulah rasa syukur kita. Termasuk yang kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan, kita sehat ini Pak. Ibu-ibu bisa ke rumah jalan sehat, kondisi sehat, dari rumah bisa jalan dengan normal ke masjid, itu nikmat. Bapak-bapak juga gitu. Kita sehat itu nikmat betul. Kita sehat, kita bisa ibadah, kita enak makan, itu nikmat dari Allah. Yang kadang orang melihat nikmat itu apa? Oh, orang lain mendapatkan kekayaan yang besar, harta yang banyak. Ukurannya orang lain. Sehingga kalau ukuran orang lain itu, kita selalu merasa kurang. Padahal kalau kita berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara yang Allah berikan ada rizki yang halal dan hati yang qanaah. Hayatan thayyibah tadi. Hati yang qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau orang itu bicara terkait dengan dunia Pak, itu nggak akan pernah merasa cukup. Apa yang menjadikan orang cukup itu karena keimanan dia kepada Allah. Apa yang membatasi keinginan manusia itu karena keimanan dia kepada Allah. Karena dalam dua hal, ya, orang itu akan selalu rakus. Apa yang pernah al-hirsu alal umur, yang kedua al-hirsu alal mal. Persoalan umur, orang itu kalau ditanya mesti inginnya panjang, hidupnya panjang.
Bahkan kita pernah mendengar syair ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu keinginan manusia. Kalau ditanya ingin kapan, sampai seterusnya. Itu inginan manusia, angan-angan manusia. Yang kedua, persoalan dengan harta. Kalau terkait dengan harta ini orang nggak pernah merasa puas. Apa yang menjadikan orang puas itu keimanan dia yang menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Jadi kalau kita lihat hari ini pamannya banyak ya. Sekarang bukan hitungan 1 2 tadi. Orang korupsi ini bukan miliaran lagi, sudah triliunan. Kalau kita pikir uang triliunan itu ya Allah, kita mungkin uang jutaan aja jarang lihat. Apalagi sekarang korupsi sudah triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan 1000 triliun. Kita bisa bayangkan, kalau orang terkait dengan harta itu nggak pernah puas, Pak. Apa yang menjadikan orang itu bisa merasa cukup? Karena keimanan dia kepada Allah. Mengapa? Karena keimanan, dari keimanan itu melahirkan rasa syukur. Merasa cukup atas pemberian Allah, sehingga manusia dibatasi ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Makanya orang yang istiqomah tadi nanti akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, yaitu istri yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha, rizki yang halal, hati yang qanaah, yang itu diberikan kepada orang-orang yang mereka istiqomah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa buah istiqomah yang lain? Orang-orang yang istiqomah ketika akan meninggal itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu, seraya menghibur mereka, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Jadi menjelang sakaratul maut itu dihibur oleh malaikat. Dua hiburannya apa? Jangan takut dan jangan bersedih. Bapak Ibu sekalian, kematian ini misteri. Ada 3 hal terkait dengan kematian ini. Yang pertama, orang tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang kedua, orang tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang kedua, apa? Orang tidak tahu di mana kematian itu akan menjemputnya. Kemudian yang ketiga, orang tidak tahu dalam kondisi bagaimana ketika kematian itu datang. Maka seorang mukmin dia menginginkan akhir hidup itu dalam kondisi husnul khotimah. Nah, karena kematian itu bagian dari misteri Allah, maka seharusnya orang itu paham bahwa hidup tidak hanya di dunia. Hidup tidak hanya di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang mereka tidak percaya dengan hari akhir. Kan ada ya, seakan hidup itu hanya di dunia. Di mana dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, kalau kalian masih ragu terhadap hari kebangkitan. Ragu.
atau tidak percaya bahwa setelah hidup mati kemudian dihidupkan kembali. Maka ketika Ibnu Katsir menjelaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, surat Al-Baqarah ayat 28, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal dulu kalian mati kemudian kami hidupkan. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kembali. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kembali. Summa ilahi turja'un, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Belum menjelaskan manusia itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Mati pertama itu ketika kita dalam kondisi sebagai asal usul manusia. Apa asal usul manusia? Dari tanah, dari benda yang mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dalam rahim seorang ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kemudian dari waktu yang telah ditentukan, apa? Dia lahir ke dunia. Dari alam lahir ke alam dunia. Jadi dari benda yang mati dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan kembali. Kapan? Ketika kiamat sughra. Kemudian setelah kematian itu dihidupkan kembali ketika apa? Manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia pada mahsyar. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Maka di surat Al-Hajj ini, ayat yang kelima ini, Allah sebutkan, wahai manusia, kalau kalian masih ragu tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Allah mengingatkan kalian awalnya diciptakan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian segumpal daging mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ada yang terbentuk, ada yang tidak. Ya. Linubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian. Wa nuqiru fil arham ma nasya'u ila ajalin musamma. Kemudian kami tempatkan di rahim dalam waktu yang ditentukan. Dalam rahim seorang ibu. Rata-rata berapa? 9 bulan 10 hari. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian lahir bayi. Jadi prosesnya itu jelas. Allah memberikan penjelasan yang detail kepada orang-orang yang masih ragu tentang kebangkitan. Summa litablughu asyuddakum, ada yang sampai dewasa. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Ada yang dimatikan lebih dulu, tapi ada yang sampai tua pikun. Jadi ada yang dimatikan. Maka kematian dari misteri tadi. Ada orang yang dari bayi dipanggil oleh Allah, ada yang remaja dipanggil oleh Allah, ada yang dewasa dipanggil oleh Allah, ada yang sampai tua. Gak ada yang tahu. Ini bagian dari hikmah mengapa kematian itu menjadi rahasia Allah, karena agar manusia itu siap bahwa kematian itu setiap saat. Sehingga seorang mukmin itu dia harusnya apa? Setiap saat dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu. Sehingga ketika akhir hidupnya itu akhir yang baik. Makanya ketika orang-orang yang istiqomah tadi menjelang kematiannya itu dihibur oleh malaikat. Apa hiburannya? Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut terhadap kematian. Wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Karena ini tabiat manusia, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau dihadapkan kematian dia takut. Orang kalau dihadapkan kematian dia sedih. Kenapa sedih? Karena dia harus meninggalkan orang-orang yang dicintai. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan harta yang dikumpulkan, tempat yang dia tinggali. Maka orang sedih. Dan itu memang tabiat manusia. Tetapi orang-orang yang beriman tadi dihibur oleh Allah.
Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa absiru bil jannah. Mengapa? Karena kalian diberikan kabar dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi jannah? Allah sebutkan ma'ainun wala khatar ala qalbi basar. Kondisi di surga itu semuanya lebih baik dan lebih nikmat dari apa yang pernah kita rasakan dari kenikmatan dunia. Maka sampai Allah menggambarkan ma'ainun ra'at. Kalau orang pernah melihat sesuatu yang paling nikmat, paling indah, tidak ada bandingnya dengan keindahan di surga. Maka kalimatnya wa absiru. Orang yang meninggal yang beriman apa diberi kabar gembira dengan surga. Yang Allah sebutkan ma'ainun ra'at, yang kenikmatannya tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang pernah manusia lihat. Wala udunun sami'at, orang pernah mendengar dengan kalimat-kalimat yang indah, tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di surga. Bahkan wala khatar ala qalbi basar, bahkan mungkin orang itu berkhayal sesuatu yang paling nikmat dan paling indah, itu tidak ada bandingnya. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah tadi. Maka kalimatnya apa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan kalian sedih, jangan kalian takut, karena apa? Kalian diberikan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Ini diantara beberapa yang Allah berikan kepada orang-orang istiqomah. Jadi nikmat luar biasa, Pak. Makanya mengapa kita itu harus berpegang dengan Islam kita sampai ketika kita menghadap kepada Allah? Karena dengan itulah nanti kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan kita dicatat termasuk orang-orang yang istiqomah. Maka satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kami tentang Islam yang tidak saya tanyakan kepada seorang selain Kau. Apa cara Rasul? Qul amantu billah summastaqim. Kalian beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Dan memang tidak mudah, Pak, untuk istiqomah itu. Maka diantaranya apa? Kita hadir di majelis-majelis ilmu, kita hadir di pengajian-pengajian. Bagian apa? Menyuburkan keimanan kita agar kita istiqomah. Karena orang hidup nanti itu banyak godaannya. Baik godaan itu dari setan yang dia tidak kelihatan, tapi bisa memberikan was-was dan mengalir ke aliran darah kita, maupun godaan dengan sama manusia. Dan itu memang tabiat hidup. Orang itu akan diuji, termasuk diuji apakah orang itu bisa istiqomah dalam keimanan atau tidak. Makanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai seorang muslim, kemudian dengan Islam pula kita sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah baik dalam amal-amal soleh kita maupun istiqomah ketika kita menghadap kelak kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi yang baik, sedang beramal soleh, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya dan dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu Allah ridho. Allah ridho dan ia pun ridho. Maka ridhoan Allah inilah, Bapak Ibu sekalian, itu nikmat yang paling tinggi. Karena apa? Nanti kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena itu monggo, di antara bagaimana kiat kita istiqomah adalah hadir
di majelis ilmu, kemudian rutin dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini nanti ada beberapa kiat agar kita istiqomah. Karena dengan itu apa? Akan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seiman yang subur itulah insya Allah akan mudah kita untuk beribadah. Mengapa kadang kita malas beribadah? Karena banyak hati kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik, sehingga terasa berat. Tapi kalau hati kita itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, selalu mendapatkan nasihat bersama dengan orang-orang yang soleh, hadir di majelis-majelis ilmu, maka itu akan menjadikan kita ringan untuk beribadah. Kita datang ke masjid itu bukan dekat dan jauhnya rumah kita dengan masjid, tapi kekuatan niat kita. Niat itu akan menguatkan keimanan kita. Maka dulu ada seorang sahabat berhijrah, Bapak. Hijrah itu pindah. Ketika peristiwa hijrah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Jarak Mekah dan Madinah itu kurang lebih 500 kilo. Tapi ada seseorang yang hijrahnya itu bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, ingin menikahi seorang wanita. Maka ketika ini disampaikan kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang akan dia nikahi, dia akan mendapatkan itu. Artinya apa? Niat kita yang kuat didasari atas keimanan kita kepada Allah itu akan memudahkan kita untuk ibadah. Meskipun tempat tinggalnya mungkin tidak gandeng dengan masjid. Tapi kalau niat kita itu tidak ada, niat kita tidak ada, keimanan kita tipis, meskipun gandeng dengan masjid itu berat. Untuk apa? Untuk datang ke masjid. Makanya monggo nih, di antara bagian untuk menjaga keimanan kita itu adalah hadir di majelis-majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh, istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Dengan itulah mudah-mudahan kita nanti sampai ketika menghadap Allah dalam kondisi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan tunduk dan pasrah kepada Allah sebagai seorang muslim. Mungkin itu yang kami sampaikan. Akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.